Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Darwis bukan anak yang nakal, tetapi ia juga bukan anak yang mudah diatur. Di desa kecilnya, Tanjung Emas, Sumatera Selatan, ia lebih suka menghabiskan sore di tepi sungai daripada membantu ayahnya di ladang. Sungai Musi, yang mengalir membelah desa mereka, adalah tempat favorit Darwis. Bagi orang desa, sungai ini adalah sumber kehidupan sekaligus tempat yang menyimpan banyak cerita seram. Mereka percaya, di pusaran air yang dalam, bersemayam penunggu sungai, makhluk gaib yang bisa menelan siapa saja yang berani menantangnya. Sore itu, mendung sudah menggantung pekat di langit. Namun, Darwis tetap memancing dengan gigih. Joran bambu di tangannya terasa berat, tetapi ia tidak mau menyerah. Sudah hampir 2 jam ia menunggu, dan tidak ada satupun ikan yang menyambar umpannya. Ia menghela napas, masa kalah sama sungai, gumamnya kesal. Tiba-tiba, mata Darwis menangkap gerakan di permukaan air. Seekor ikan lele raksasa, sebesar paha orang dewasa, melompat keluar air dan kembali masuk dengan bunyi plung yang keras. Jantung Darwis berdebar kencang. Ia belum pernah melihat ikan sebesar itu di sungai ini. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut dan peringatan orang tuanya. Ia harus mendapatkan ikan itu. Darwis menaikkan celananya dan berjalan menyusuri tepian sungai, mengikuti arah pergerakan ikan. Tanpa sadar, ia semakin menjauh dari desa. Langit semakin gelap, dan rintik hujan mulai turun. Darwis tidak peduli. Matanya hanya fokus pada bayangan hitam besar yang berenang di bawah permukaan air. "Ayo, Darwis. Tinggal sedikit lagi," bisiknya pada diri sendiri. Ia melangkah lebih dalam ke air. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya terasa longgar. Darwis terpeleset. Dalam hitungan detik, ia sudah berada di dalam arus yang berputar kencang. Ia mencoba berpegangan pada akar pohon di tepi sungai, tetapi pegangannya terlepas. Arus yang kuat menyeretnya dengan cepat, menariknya semakin menjauh dari daratan. Darwis panik. Ia berusaha berenang melawan arus, tetapi tenaganya tidak sebanding. Setiap kayuhan tangannya terasa sia-sia. "Tolong!" teriaknya sekuat tenaga, tetapi suaranya tenggelam oleh deru hujan dan gemuruh sungai. Pikirannya melayang pada ibunya, yang selalu menasehatinya untuk tidak main terlalu jauh di sungai. "Jika tidak, penunggu sungai akan menarikmu ke dalam," kata ibunya. Darwis selalu menganggap itu hanya cerita, tetapi sekarang ia merasa ketakutan itu menjadi nyata. Arus semakin deras, menyeretnya ke tengah sungai. Ia tidak bisa melihat apa-apa lagi selain air coklat yang berputar di sekelilingnya. Napasnya mulai tersengal-sengal, paru-parunya terasa sesak. Pandangannya mulai kabur, dan ia merasa dirinya perlahan-lahan ditarik ke dalam kegelapan. Darwis pasrah. Ia memejamkan mata, membiarkan arus membawanya entah kemana. Di tengah kepanikan dan kepasrahan, Darwis merasakan sesuatu yang aneh. Arus yang menyeretnya tiba-tiba terasa berbeda. Ia tidak lagi merasakan desakan air yang kasar, melainkan sensasi seperti ditarik oleh suatu kekuatan yang lembut namun tak tertahankan. Darwis membuka mata. Di hadapannya, sebuah pusaran air raksasa berputar. Namun, pusaran ini tidak seperti pusaran air biasa. Airnya tidak lagi berwarna coklat keruh, melainkan memancarkan cahaya hijau lembut yang berpendar di dalam air. Cahaya itu berdenyut, seolah memiliki denyut nadi. Darwis merasakan hawa dingin yang aneh, bukan dinginnya air sungai, melainkan dingin yang menusuk hingga ke tulang, diikuti oleh sensasi hangat yang nyaman. Pusaran air itu tidak hanya menariknya secara fisik, tetapi juga secara mental. Darwis merasa pikirannya seperti ditarik ke dalam sebuah mimpi,
tetapi ia tahu ini bukan mimpi. Ini nyata. Pusaran itu membesar, dan di tengahnya, Darwis melihat semacam gerbang yang terbuat dari air bercahaya. Gerbang itu berputar perlahan, memancarkan gemerlap yang memukau. Ia ingin melawan, tetapi tubuhnya sudah tidak berdaya. Ia merasa dirinya seperti debu yang ditarik oleh vakum raksasa. Saat tubuhnya semakin dekat dengan gerbang itu, Darwis mendengar bisikan. Bisikan itu bukan berasal dari suaranya, tetapi dari dalam kepalanya. "Jangan takut, Darwis. Kau akan aman." Bisikan itu lembut, menenangkan, dan terasa sangat familiar. Namun, ia tidak tahu siapa yang berbicara. Tanpa sempat berpikir, tubuh Darwis tersedot masuk ke dalam gerbang air bercahaya itu. Ia merasakan sensasi seperti melewati sebuah lorong yang tak berujung. Warna-warna aneh berputar di sekelilingnya, hijau, biru, ungu, dan emas. Semua warna itu menyatu dalam sebuah pusaran tak terhingga yang terasa seperti menembus ruang dan waktu. Ia merasa jiwanya terangkat dari tubuhnya, tetapi kemudian kembali lagi dengan sensasi yang menyegarkan. Tiba-tiba, semua sensasi itu berhenti. Warna-warna menghilang. Darwis merasa tubuhnya membentur sesuatu yang lunak, dan kemudian kegelapan kembali menelannya. Napasnya tercekat, paru-parunya seolah kempes. Ia menelan air, dan kesadarannya menghilang. Di tengah kegelapan yang tak berujung itu, satu-satunya hal yang ia rasakan adalah suara sungai yang tenang, yang kini tidak lagi menyeramkan, melainkan terasa seperti alunan musik pengantar tidur. Ia tak tahu berapa lama ia pingsan, tetapi ketika ia tersadar, ia sudah berada di dunia yang sangat berbeda. Darwis membuka matanya perlahan. Udara yang ia hirup terasa berbeda, lebih sejuk dan beraroma tanah basah serta wangi bunga yang tidak pernah ia kenal. Cahaya yang masuk ke matanya juga berbeda. Bukan cahaya matahari yang terik, melainkan pendaran lembut yang samar-samar. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi ia merasa lemah. Matanya perlahan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ia mendapati dirinya terbaring di atas sebidang rumput yang sangat lembut, seperti beludru. Kabut tipis menyelimuti sekeliling, membuat pandangannya tidak terlalu jauh. Saat ia mencoba bangkit, ia melihat sekeliling. Ia masih berada di pinggir sungai, tetapi pemandangan di sekitarnya sangat berbeda. Sungai itu sendiri tampak lebih jernih, airnya memancarkan cahaya kebiruan yang lembut, dan di dasarnya, ia bisa melihat bebatuan yang berkilauan. Pepohonan di pinggir sungai tidak seperti pohon-pohon di desanya. Daunnya berwarna perak dan emas, dan batang pohonnya tampak seperti diukir oleh tangan-tangan ahli. Yang paling aneh, ada bunga-bunga yang mengeluarkan cahaya redup, seolah-olah bintang-bintang kecil telah jatuh dan tumbuh di sana. Di seberang sungai, terbentang sebuah desa. Rumah-rumah panggungnya terbuat dari kayu yang memancarkan cahaya. Atapnya terbuat dari daun-daun yang berkilauan, dan tiang-tiangnya dihiasi ukiran rumit berbentuk hewan-hewan aneh. Darwis menggosok matanya, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Apakah ini mimpi? Jika ini mimpi, ia tidak mau bangun. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik dari balik semak. Darwis langsung waspada. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya terasa lemas. Muncul seorang anak perempuan dari balik semak. Usianya sekitar 10 tahun, mengenakan pakaian sederhana dari serat tumbuhan, dan rambutnya panjang tergerai dihiasi bunga-bunga bercahaya. Yang paling aneh, matanya berwarna hijau zamrud dan telinganya sedikit runcing. Anak itu memandang Darwis dengan tatapan penasaran. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara merdu seperti lonceng. Darwis tidak bisa menjawab, terlalu terpana dengan keunikan anak itu. "Kamu manusia?" lanjutnya, dengan nada sedikit takut. Darwis mengangguk. Anak itu mundur selangkah, seolah-olah Darwis adalah makhluk aneh. Tak lama kemudian, beberapa orang dewasa muncul. Mereka memiliki ciri-ciri serupa dengan anak itu,
dengan telinga yang sedikit runcing dan mata berwarna cerah. Mereka menatap Darwis dengan campuran rasa ingin tahu dan kewaspadaan. Salah seorang dari mereka, seorang pria tua dengan jenggot putih panjang, maju selangkah. "Dia terseret arus," kata pria tua itu, suaranya dalam dan berwibawa. "Pusaran itu membawanya ke sini." "Bagaimana mungkin manusia bisa masuk ke alam kita, tetua?" tanya seorang wanita muda. "Pusaran itu terkadang terbuka untuk mereka yang memiliki hati yang murni," jawab pria tua itu. "Dia bukan ancaman. Bawalah dia ke ratu." Darwis tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, tetapi ia merasakan mereka bukan orang jahat. Ia mencoba berdiri lagi, kali ini pria tua itu membantunya. "Namaku Darwis," katanya pelan. "Di mana aku?" "Kau berada di tempat yang tidak seharusnya kau berada," jawab pria tua itu dengan senyum kecil. "Ini adalah kampung Bunian." Nama itu mengejutkan Darwis. Ia pernah mendengar cerita tentang Bunian dari kakeknya, makhluk gaib yang hidup di dimensi lain, tak terlihat oleh mata manusia biasa. Tapi mereka di depannya ini tidak terlihat seperti hantu atau jin. Mereka tampak seperti manusia biasa, hanya saja memiliki aura yang berbeda, dan keindahan yang aneh. Mereka menuntun Darwis menyusuri jalan setapak. Sepanjang jalan, Darwis melihat lebih banyak keajaiban. Ia melihat tanaman yang daunnya bisa melipat diri, dan ia bahkan bersumpah ia melihat kupu-kupu yang sayapnya terbuat dari kristal. Anak-anak Bunian berlarian di antara pepohonan, tertawa riang, dan tawa mereka terdengar seperti musik. Mereka semua menatap Darwis dengan rasa ingin tahu. Darwis tidak merasakan takut lagi. Justru ia merasa terpesona. Alam Bunian ini seperti sebuah negeri dongeng yang hidup. Tapi ia tahu, ini bukan tempat asalnya. Ia harus kembali, tapi bagaimana caranya? Darwis dan para Bunian tiba di sebuah bangunan yang paling megah di antara yang lain. Bangunan itu tampak seperti istana mini, seluruhnya terbuat dari kayu yang berkilauan, dan dikelilingi oleh kolam-kolam air yang memancarkan cahaya keemasan. Darwis dibawa masuk ke dalam, dan ia terkesima dengan interiornya. Dindingnya dihiasi ukiran yang sangat rumit, dan lantai kayu mengkilat seperti cermin. Di tengah ruangan, duduk seorang wanita tua di sebuah singgasana yang terbuat dari akar pohon dan dihiasi dengan permata. Rambutnya seputih salju, dan matanya berwarna perak, memancarkan kebijaksanaan dan kebaikan. Ia mengenakan gaun yang terbuat dari serat bunga bercahaya yang tampak seperti bintang-bintang. Ia adalah Ratu Bunian. Darwis membungkuk, tidak tahu harus berbuat apa. Sang ratu tersenyum lembut. "Selamat datang, Darwis," katanya. Suaranya selembut sutra, dan setiap katanya terasa seperti melodi. "Jangan takut, kau aman di sini." "Terima kasih, Yang Mulia," jawab Darwis. "Maafkan saya, tapi saya harus kembali ke rumah." Ratu mengangguk. "Aku tahu. Tapi itu tidak semudah yang kau pikirkan. Gerbang yang membawamu ke sini, pusaran itu, terbuka hanya pada saat-saat tertentu yang tidak bisa kita prediksi. Itu adalah takdir, bukan kebetulan." Darwis merasakan hatinya menciut. "Jadi, saya terjebak di sini?" "Tidak untuk selamanya," jawab Ratu. "Tapi untuk sementara, ya. Kau akan tinggal bersama kami, dan selama kau di sini, kau harus mematuhi aturan kami." Ratu menjelaskan bahwa Bunian memiliki hubungan yang rumit dengan dunia manusia. Mereka adalah penjaga alam, dan mereka berusaha menjaga keseimbangan antara kedua dunia. Namun, beberapa dari mereka, terutama Bunian yang lebih muda, tidak menyukai manusia. Mereka menganggap manusia merusak alam dan tidak pantas berada di dunia mereka. Darwis bisa merasakan tatapan dingin dari beberapa Bunian yang berdiri di belakang Ratu. "Aku melihat hatimu, Darwis," kata Ratu, menatap matanya dalam-dalam.
Kau memiliki hubungan yang kuat dengan alam. Itu sebabnya kau terpilih. Selama kau di sini, aku ingin kau belajar dari kami, dan kami juga akan belajar dari kehadiranmu. Darwis mengangguk. Ia tidak memiliki pilihan lain. Ia harus menunggu sampai gerbang itu terbuka lagi. Ratu menugaskan seorang pemuda bernama Arif untuk mengurusnya. Arif, pemuda yang sebelumnya tampak curiga, sekarang menatapnya dengan rasa ingin tahu yang besar. Arif membawa Darwis ke sebuah rumah kosong di pinggir desa. Ini akan menjadi tempatmu tinggal, katanya. Jika kau butuh sesuatu, temui aku. Jangan pergi terlalu jauh dari desa. Darwis memandangi rumah itu. Jauh di lubuk hatinya, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Ia rindu orang tuanya, rindu desanya. Ia tidak tahu apakah ia akan pernah melihat mereka lagi. Namun, ia juga merasakan sedikit kegembiraan. Ia berada di dunia yang luar biasa. Ia adalah manusia pertama yang menginjakkan kaki di kampung Bunian. Darwis bertekad untuk memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, mempelajari semua yang ia bisa tentang Bunian, dan menunggu kesempatan untuk pulang. Beberapa hari pertama Darwis di kampung Bunian terasa seperti mimpi yang tak kunjung usai. Setiap pagi, ia terbangun bukan oleh kokok ayam atau bising mesin, melainkan oleh nyanyian merdu dari burung-burung yang sayapnya berbinar-binar seperti pelangi. Ia mulai terbiasa dengan udara sejuk yang selalu menyelimuti desa, dan kabut tipis yang tidak pernah benar-benar hilang, seolah-olah ia hidup di dalam sebuah lukisan. Arif, pemuda Bunian yang ditugaskan ratu untuk mengurusnya, ternyata bukan pemuda yang kaku. Di balik sikap waspadanya, Arif adalah seorang yang baik hati dan sangat berpengetahuan tentang alam mereka. Dialah yang menjadi pemandu Darwis dalam menjelajahi keajaiban di sana. Lihat ini, kata Arif suatu pagi, menunjuk ke sebuah bunga berwarna ungu pekat. Bunga itu tidak biasa, kelopaknya tampak seperti terbuat dari kaca tipis. Bunga ini namanya bunga penenang jiwa. Jika kau sedang sedih, ciumlah wanginya. Ia akan menenangkanmu. Darwis menciumnya, dan ia merasakan gelombang kedamaian yang aneh mengalir dalam dirinya. Semua kerinduannya pada desa dan keluarganya sejenak lenyap, digantikan oleh ketenangan yang menyejukkan. Ia dan Arif menghabiskan waktu berjam-jam menjelajahi hutan di sekitar kampung. Hutan itu sangat berbeda dari hutan di dunia manusia. Pohon-pohonnya menjulang tinggi, dengan akar-akar yang saling menyambung membentuk jaring-jaring raksasa. Darwis bahkan melihat pohon-pohon yang memiliki wajah di batangnya, yang akan berkedip dan tersenyum padanya. Yang paling membuat Darwis terpesona adalah sungai yang mengalir di seluruh kampung. Airnya tidak seperti air biasa, ia memancarkan cahaya kebiruan di malam hari, dan jika Darwis meminumnya, ia merasakan energi baru mengalir dalam tubuhnya. Arif menjelaskan bahwa air itu adalah air kehidupan, yang berasal dari mata air suci yang dijaga ketat oleh Bunian. Darwis juga bertemu dengan banyak warga Bunian. Anak-anak kecil Bunian tidak segan-segan mengajaknya bermain, dan para pemuda mengajak Darwis berburu. Mereka tidak menggunakan senjata api, melainkan panah yang ujungnya terbuat dari kristal. Mereka tidak berburu untuk kesenangan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan. Darwis juga melihat bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan, seolah-olah mereka berbicara dalam bahasa yang sama. Namun, tidak semua Bunian menyambut Darwis dengan tangan terbuka. Ada sekelompok Bunian yang lebih tua, yang dipimpin oleh seorang pria bernama Jinni, yang selalu menatap Darwis dengan tatapan penuh kebencian. Mereka menganggap kehadiran Darwis adalah pertanda buruk. Manusia membawa kehancuran, bisik Jinni suatu sore, saat Darwis melewatinya. Kehadiranmu di sini akan merusak keharmonisan kita. Kau harus pergi. Darwis mencoba tidak menanggapi, tetapi ia merasakan kebencian Jinni sangat nyata. Ia tahu, Jinni tidak akan tinggal diam. Pria itu menganggapnya sebagai ancaman,
dan ia tidak akan berhenti sampai Darwis keluar dari kampung Bunian. Meskipun demikian, Darwis bertekad untuk membuktikan bahwa ia tidak seperti yang Ginny pikirkan. Ia membantu warga Bunian mengerjakan pekerjaan sehari-hari, ia memperbaiki atap rumah panggung mereka yang rusak, dan ia bahkan mengajari anak-anak Bunian membuat mainan dari kayu. Warga Bunian perlahan-lahan mulai menerima Darwis, melihat bahwa ia memiliki hati yang tulus. Darwis bukan lagi orang asing yang tersesat, melainkan bagian dari keluarga besar mereka, yang tinggal di sebuah desa yang tersembunyi dari dunia. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Darwis tidak pernah melupakan tujuan utamanya, pulang. Kerinduan pada orang tuanya selalu datang, terutama di malam hari. Ia memandang langit, berharap ada bintang jatuh yang bisa membawanya kembali ke rumah. Ia tahu, keindahan dunia ini tidak akan bisa menggantikan cinta keluarganya. Setelah 1 bulan di kampung Bunian, Darwis merasa ia sudah siap. Ia sudah belajar banyak tentang budaya mereka, dan ia merasa ia sudah mendapatkan kepercayaan sebagian besar warga. Ia memutuskan untuk menemui Ratu Bunian lagi. Ia butuh jawaban. Ratu Bunian menerima Darwis di singgasananya. "Aku tahu apa yang ingin kau tanyakan, Darwis," kata Ratu, seolah bisa membaca pikirannya. "Kau ingin tahu bagaimana cara kembali?" Darwis mengangguk. "Saya sudah merasa betah di sini, Yang Mulia. Tapi saya tidak bisa melupakan keluarga saya. Saya harus kembali." Ratu tersenyum sedih. "Jalan untuk kembali tidak mudah, Darwis. Pusaran yang membawamu ke sini hanya terbuka pada saat-saat tertentu. Namun, ada cara lain. Kau harus melewati ujian yang diberikan para sesepuh kami. Ini adalah ujian yang sangat sulit, dan hanya sedikit yang berhasil." "Saya siap, Yang Mulia," kata Darwis, dengan tekad bulat. Ratu menjelaskan bahwa ujian itu melibatkan pencarian, kain penjaga musim, sebuah kain pusaka yang ditenun dari benang bulan dan air sungai. Kain itu memiliki kekuatan untuk menjaga keseimbangan musim di dunia Bunian. Namun, kain itu dicuri oleh makhluk jahat dari dunia bawah tanah, yang dipimpin oleh Raja Kegelapan. Makhluk itu membutuhkan kekuatan kain untuk menguasai dunia Bunian. Untuk menemukan kain itu, kau harus menyeberangi jembatan berbisik, melewati hutan ilusi, dan menghadapi makhluk yang tak terlihat, kata Ratu. Hanya mereka yang memiliki hati yang murni dan keberanian yang besar yang bisa melaluinya. Darwis tidak gentar. Justru, ia merasa tertantang. Ia bertanya siapa yang akan membantunya. Ratu mengatakan bahwa ia harus membawa serta beberapa pemuda Bunian yang paling berani, termasuk Arif. Arif, yang berdiri di samping Ratu, mengangguk setuju. Ratu juga menambahkan bahwa Ginny, pria yang membenci Darwis, akan menjadi bagian dari tim. "Ginny adalah prajurit terbaik kami. Meskipun ia tidak menyukaimu, ia tahu bagaimana cara bertahan di alam liar. Dia akan menjadi aset yang berharga," kata Ratu. Darwis merasakan keraguan. Bagaimana ia bisa bekerja sama dengan seseorang yang membencinya? Namun, ia percaya pada keputusan Ratu. Ini adalah satu-satunya jalan pulang, dan ia harus menerimanya. Sore harinya, Darwis berkumpul dengan Arif dan 2 pemuda Bunian lainnya, Bayu dan Rana. Bayu adalah pemuda yang tenang dan bijaksana, sedangkan Rana adalah pemuda yang lincah dan berani. Ginny datang, tetapi ia tidak mau menatap Darwis. Ia hanya menatap tanah dengan wajah dingin. "Kita akan berangkat besok pagi," kata Ginny, suaranya serak. "Bawa bekal secukupnya, dan jangan membawa barang-barang yang tidak berguna. Kita tidak akan kembali sampai kain itu ditemukan." Darwis merasakan ketegangan yang kuat antara ia dan Ginny. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Ia harus menghadapi bukan hanya makhluk jahat, tetapi juga permusuhan Ginny. Namun, ia tidak akan menyerah. Ia akan melakukan apa saja untuk kembali ke rumah.
Pagi-pagi sekali, ketika kabut masih tebal dan embun menutupi setiap helai daun, Darwis, Arif, Bayu, Rana, dan Jini memulai perjalanan mereka. Ratu Bunian telah memberikan peta yang digambar pada selembar daun emas, menunjukkan rute menuju dunia bawah tanah. Namun, peta itu tidak memetakan bahaya, hanya jalan. Aura permusuhan dari Jini terasa lebih dingin daripada udara pagi, membuat suasana di antara mereka menjadi tegang. Darwis mencoba untuk berbicara dengannya, menawarkan bantuan, tetapi Jini hanya membalas dengan tatapan tajam dan langkah cepat, seolah ingin segera mengakhiri misi ini. Perjalanan mereka dimulai di hutan yang Darwis sudah kenal, namun tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah perbatasan yang ditandai dengan pohon-pohon yang daunnya berwarna hitam pekat. Kabut di sini terasa lebih berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Ini adalah hutan ilusi. Bayu, yang paling tenang di antara mereka, menjelaskan bahwa hutan ini akan mempermainkan pikiran mereka, menunjukkan ketakutan terbesar mereka. Hati-hati, bisik Bayu. Jangan percaya pada apapun yang kalian lihat atau dengar. Berjalanlah dengan mata tertutup jika perlu. Darwis mengikuti saran itu. Ia berjalan dengan mata terpejam, hanya mengandalkan sentuhan tangannya pada bahu Arif. Namun, di tengah hutan, Darwis mendengar suara ibunya memanggil, "Darwis, pulanglah. Kenapa kamu meninggalkan ibu?" Darwis hampir membuka matanya, tetapi ia teringat pesan Bayu. Ia menahan diri. Namun, suara itu semakin jelas, semakin mendesak. Ia mulai goyah. Tiba-tiba, ia merasakan dorongan kuat di punggungnya. Darwis terjatuh, dan saat ia membuka mata, ia melihat Arif, Bayu, dan Rana sudah jauh di depan. Jini berdiri di belakangnya, dengan senyum sinis di wajahnya. "Kau terlalu lemah, manusia," katanya. "Kau tidak akan pernah bisa bertahan di sini." Darwis marah. "Kenapa kau mendorongku?" "Aku hanya ingin menguji seberapa besar keinginanmu untuk kembali," jawab Jini, dengan nada mencemooh. "Atau mungkin kau hanya ingin kembali ke dunia yang tidak ada di sini?" Darwis tidak menjawab, tetapi ia tahu Jini tidak akan berhenti. Ia tidak hanya melawan ilusi hutan, tetapi juga permusuhan Jini. Darwis berusaha mengejar teman-temannya, tetapi ilusi-ilusi lain mulai muncul. Ia melihat desa Tanjung Emas, ayahnya yang sedang mencarinya, dan rumahnya yang terasa begitu jauh. Emosi kerinduan menguasai Darwis, dan ia hampir menyerah. Namun, ia melihat Arif melambaikan tangan dari kejauhan. Wajah Arif penuh kekhawatiran. Darwis menyadari bahwa ini adalah ilusi, dan ia harus kuat. Ia berteriak, mengumpulkan seluruh kekuatannya, dan berlari menerobos ilusi. Mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan ilusi dan sampai di jembatan berbisik, sebuah jembatan yang terbuat dari akar pohon raksasa yang melintasi jurang dalam. Di bawahnya, air sungai mengalir dengan suara gemuruh. Jembatan itu dinamakan jembatan berbisik karena setiap langkah yang mereka ambil di atasnya, mereka akan mendengar bisikan-bisikan dari roh-roh yang terjebak di jurang. Kali ini, bisikan-bisikan itu lebih mengerikan. Mereka tidak hanya menguji ketakutan, tetapi juga keraguan. "Kau hanya manusia, Darwis. Kau tidak pantas berada di sini," bisik suara. "Bunian akan mengkhianatimu. Mereka hanya memanfaatkanmu," bisik suara lain. Bisikan-bisikan itu berbisik di telinga Darwis, mencoba merusak tekadnya. Jini berjalan di depan, dengan langkah yang mantap. Darwis melihatnya dan berpikir, dia pasti tidak mendengar bisikan yang sama denganku. Atau dia sudah terbiasa dengan suara-suara itu. Darwis memfokuskan pikirannya pada satu hal, kembali ke rumah. Ia mengabaikan bisikan-bisikan itu, mengabaikan ketakutannya, dan terus berjalan. Ia melewati jembatan itu dengan penuh keyakinan. Namun, ketika mereka hampir sampai di ujung, ia melihat Bayu,
yang paling tenang di antara mereka, tiba-tiba berhenti. Wajahnya pucat, dan ia terlihat sangat ketakutan. "Bayu, ada apa?" tanya Arif. Aku mendengar suara kakekku," bisik Bayu, suaranya gemetar. "Dia bilang aku tidak pantas berada di sini. Bahwa aku telah membuat kesalahan besar dengan ikut serta dalam misi ini." Tiba-tiba, Darwis menyadari sesuatu. Bisikan-bisikan itu tidak hanya memengaruhi dirinya, tetapi juga teman-teman buniannya. Mereka semua mendengar ketakutan mereka sendiri, keraguan mereka sendiri. Ginny, yang berjalan di depan, melihat ini. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Dia tidak membantu Bayu. Dia membiarkannya tenggelam dalam ketakutan. "Ini bukan bisikan kakekmu, Bayu," kata Darwis. "Ini hanya ilusi. Kita harus terus berjalan." Arif dan Rana mencoba membantu Bayu, tetapi Ginny menarik mereka. "Jangan sentuh dia. Biarkan dia menghadapi ketakutannya sendiri," bentak Ginny. Darwis tahu Ginny melakukan ini untuk memperlambat mereka. Darwis menatap Ginny dengan marah. Ia melompat maju, memegang tangan Bayu, dan menariknya dengan paksa. "Jangan dengarkan mereka. Kita akan melewati ini bersama," teriak Darwis. Bayu menatap mata Darwis, dan ia melihat ketulusan di sana. Perlahan-lahan, ketakutan di matanya mereda. Bayu mengangguk. Mereka semua melewati jembatan itu, dan saat mereka sampai di sisi lain, Bayu menatap Darwis dengan penuh rasa terima kasih. "Kau benar, Darwis," katanya. "Terima kasih." Ginny menatap mereka dengan wajah dingin. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi Darwis tahu bahwa ia baru saja menciptakan musuh yang lebih besar dari sebelumnya. Setelah melewati jembatan berbisik, mereka tiba di sebuah gua besar yang gelap. Udara di sini terasa sangat dingin, dan Darwis bisa merasakan aura yang sangat gelap. Ini adalah gerbang menuju dunia bawah tanah, tempat di mana Raja Kegelapan dan para pengikutnya tinggal. Mereka berjalan masuk, dan kegelapan di sana terasa begitu pekat sehingga mereka harus menggunakan cahaya dari bunga bercahaya yang dibawa oleh Arif. Ginny, yang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke belakang, menatap Darwis dengan tatapan aneh, bukan lagi kebencian, melainkan campuran antara penyesalan dan ketakutan. "Aku minta maaf," bisik Ginny, suaranya nyaris tak terdengar. Darwis bingung. Minta maaf untuk apa? Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncul puluhan makhluk hitam, berwujud seperti bayangan, tetapi memiliki mata merah menyala. Mereka adalah pengikut Raja Kegelapan. Mereka mengepung Darwis dan teman-teman buniannya. Darwis tahu ini adalah jebakan. Ginny telah membawa mereka ke dalam perangkap. "Ginny, kenapa kau melakukan ini?" teriak Arif. "Raja Kegelapan menjanjikanku kekuasaan," jawab Ginny, suaranya bergetar. "Dia bilang, jika aku membawa kalian ke sini, dia akan memberiku kekuatan untuk menjadi raja. Aku hanya ingin bunian kuat." Arif, Bayu, dan Rana mengeluarkan panah kristal mereka. Darwis menarik napas dalam-dalam, mengambil sebilah kayu yang ia temukan di luar gua, dan bersiap untuk bertarung. Makhluk-makhluk hitam itu menyerang. Mereka bergerak dengan sangat cepat, dan panah-panah kristal itu tidak bisa menghentikan mereka. Darwis berjuang dengan sekuat tenaga, menggunakan kayu sebagai senjata. Ia memukul, menghindari, dan mendorong makhluk-makhluk itu. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Satu makhluk berhasil melewati pertahanan Darwis dan melompat ke arahnya. Ia tahu ia tidak akan bisa menghindari serangan itu. Tapi tiba-tiba, Arif melompat di depannya, mendorong Darwis ke samping. Makhluk itu menyerang Arif. Arif berteriak kesakitan, dan ia jatuh ke tanah, memegangi dadanya. Luka itu tidak terlihat, tetapi Darwis bisa merasakan energi gelap yang keluar dari tubuh Arif. "Arif,"
teriak Darwis. Kenapa kau melakukan itu? Aku harus melindungimu, bisik Arif, suaranya lemah. Kau adalah harapan kami. Kau yang bisa kembali dan memberitahu dunia tentang kami. Darwis dipenuhi amarah. Ia menatap Ginny, yang hanya berdiri di sana, membeku ketakutan, melihat apa yang telah ia perbuat. Darwis tidak peduli lagi dengan Ginny. Ia hanya peduli pada temannya yang sekarat. Darwis mengambil tongkatnya dan memfokuskan semua energi di dalam dirinya. Ia mengingat semua yang ia pelajari dari bunian. Ia mengingat bagaimana mereka berkomunikasi dengan alam. Ia menutup matanya dan berteriak, "Alam, dengarkan aku. Aku butuh kekuatanmu." Tiba-tiba, tongkat kayu di tangannya mulai memancarkan cahaya hijau. Bukan cahaya biasa, melainkan cahaya yang sama dengan pusaran yang membawanya ke sini. Cahaya itu membesar, menciptakan gelombang energi yang meledak keluar dari tubuhnya, mendorong makhluk-makhluk hitam itu kembali. Makhluk-makhluk itu menjerit kesakitan, dan mereka mulai menghilang satu persatu. Darwis membuka matanya. Ia melihat Ginny, yang kini menatapnya dengan penuh ketakutan. Ginny mencoba melarikan diri, tetapi Darwis melemparkan tongkatnya. Tongkat itu terbang dengan cepat dan menabrak Ginny di kepala, membuatnya pingsan. Darwis tidak punya waktu untuk memikirkan Ginny. Ia bergegas ke Arif. Luka di dada Arif memancarkan energi hitam. Darwis meletakkan tangannya di atas luka itu, dan ia mencoba mentransfer energi hijau dari dalam dirinya. Perlahan-lahan, energi hitam itu mulai memudar, digantikan oleh cahaya hijau. Setelah beberapa saat, Arif membuka matanya. Wajahnya masih pucat, tetapi ia sudah jauh lebih baik. Kau menyelamatkanku, bisik Arif. Bagaimana bisa? Aku tidak tahu, jawab Darwis, suaranya bergetar. Aku hanya mencoba. Bayu dan Rana datang dan membantu Arif berdiri. Mereka memandang Darwis dengan penuh hormat. Mereka telah melihat keajaiban. Darwis telah mengalahkan musuh mereka. Darwis telah membuktikan bahwa ia bukan seperti yang Ginny pikirkan. Mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini, tidak ada lagi keraguan. Mereka berjalan hingga ke sebuah ruangan besar di tengah gua, di mana mereka melihat kain penjaga musim tergantung di udara. Kain itu berwarna perak, dengan pola-pola yang rumit yang tampak seperti bintang-bintang. Di bawahnya, duduk Raja Kegelapan, yang terbuat dari bayangan. Kau telah datang, manusia, kata Raja Kegelapan, suaranya menggelegak. Kau telah mengalahkan para pengikutku. Tapi kau tidak akan bisa mengalahkanku. Darwis tidak gentar. Ia telah melihat pengorbanan temannya. Ia telah melihat apa yang terjadi jika ia menyerah. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Ia memegang tongkatnya erat-erat, dan ia bersiap untuk pertarungan terakhir. Darwis berdiri tegak di depan Raja Kegelapan, yang wujudnya adalah kumpulan bayangan pekat yang terus berubah-ubah. Di belakangnya, Bayu dan Rana sedang membantu Arif, yang masih lemah. Ginny tergeletak tak sadarkan diri, sementara kain penjaga musim melayang di atas kepala Raja Kegelapan. Kau berani sekali, manusia, suara Raja Kegelapan menggelegar, memenuhi ruang gua. Kupikir kau akan menjadi mangsa yang mudah. Tetapi kau telah menunjukkan kekuatan yang bahkan tak dimiliki oleh para bunian. Aku tidak ingin bertarung, kata Darwis, memegang tongkatnya erat-erat. Cahaya hijau dari tongkat itu berdenyut, seolah merespons ancaman di depannya. Aku hanya ingin mengembalikan kain ini. Raja Kegelapan tertawa, tawa yang terdengar seperti gesekan batu. Mengembalikan? Kain ini adalah kunci untuk menguasai dunia ini dan duniamu. Aku tidak akan membiarkannya kembali ke tangan mereka yang lemah. Makhluk bayangan itu mulai menyerang. Darwis siap. Ia mengayunkan tongkatnya,
dan setiap ayunan menciptakan gelombang energi hijau yang mendorong makhluk-makhluk bayangan itu mundur. Namun, mereka terlalu banyak, dan mereka terus-menerus muncul dari kegelapan. Darwis tahu ia tidak bisa mengalahkan mereka semua. Ia harus menghadapi Raja Kegelapan secara langsung. Arif, meskipun masih lemah, berdiri. Darwis, kekuatanmu berasal dari alam. Kekuatan Raja Kegelapan berasal dari bayangan dan kegelapan. Gunakan cahaya untuk mengalahkannya. Darwis mengerti. Ia menutup matanya, memfokuskan pikirannya pada semua keindahan yang telah ia lihat di Kampung Bunian, sungai yang bercahaya, pohon-pohon yang menyanyi, dan langit yang selalu berkabut. Ia menyerap energi dari alam itu, dan membiarkannya mengalir ke dalam dirinya. Ketika Darwis membuka matanya, tongkatnya memancarkan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya, seolah-olah ia telah menyerap seluruh cahaya di gua itu. Darwis berlari ke depan, menghindari serangan makhluk-makhluk bayangan, dan melompat ke arah Raja Kegelapan. Ia menusukkan tongkatnya ke dalam wujud bayangan Raja Kegelapan. Raja Kegelapan meraung kesakitan. Bayangannya mulai bergetar, dan kegelapan di dalam gua mulai memudar. Darwis terus mendorong, membiarkan cahaya hijau dari tongkatnya mengalir dan memurnikan kegelapan. Akhirnya, Raja Kegelapan meledak menjadi serpihan-serpihan bayangan yang tak berarti, dan mereka menghilang ke dalam kegelapan. Saat Raja Kegelapan hancur, kain penjaga musim melayang di udara, cahayanya semakin terang. Kain itu turun perlahan, dan mendarat dengan lembut di tangan Darwis. Darwis merasakan kehangatan yang luar biasa darinya, seolah-olah kain itu adalah detak jantung Kampung Bunian. Mereka keluar dari gua, dan matahari terbit di ufuk timur. Cahaya matahari terasa begitu asing bagi Darwis, tetapi ia merasakan kehangatan yang familiar. Mereka kembali ke Kampung Bunian, di mana Ratu Bunian dan seluruh warga sudah menunggu. Kau telah berhasil, Darwis, kata Ratu. Kau telah membuktikan bahwa manusia bisa menjadi sekutu, bukan musuh. Ratu kemudian menunjukkan Darwis sebuah kolam di tengah desa. Airnya berputar, memancarkan cahaya hijau yang sama dengan yang ia lihat di sungai. Ini adalah pintu kembali. Pusaran air ini akan membawamu pulang sebelum matahari terbit. Darwis menoleh ke belakang, menatap teman-teman buniannya. Arif tersenyum lemah, Bayu mengangguk penuh rasa hormat, dan Rana meneteskan air mata. Darwis memeluk mereka satu persatu. Ia tahu, meskipun ia akan kembali, ia tidak akan pernah melupakan mereka. Saat ia berbalik, ia melihat Ginny. Ginny menatapnya dengan penuh penyesalan. Maafkan aku, Darwis, katanya, suaranya parau. Aku iri padamu. Aku takut akan perubahan. Aku takut kehadiranmu akan menghancurkan kami. Tapi aku salah. Darwis tersenyum. Tidak apa-apa, Ginny. Aku memaafkanmu. Kita semua belajar. Ia menatap Ratu, dan Ratu mengangguk. Darwis melompat ke dalam kolam, merasakan sensasi familiar dari pusaran itu, dan kegelapan kembali menelannya. Darwis terbangun di tepi sungai, beberapa meter dari tempat ia jatuh. Udara terasa lembab, dan ia mendengar kokok ayam yang familiar dari desa. Di tangannya, ia memegang selembar kain penjaga musim. Kain itu tampak biasa saja, tidak bercahaya, tidak berkilauan. Tetapi Darwis tahu, ini adalah bukti nyata dari petualangannya. Ia berjalan kembali ke desa, hatinya berdebar-debar. Ia melihat ayahnya yang sedang memperbaiki jaring, dan ibunya yang sedang menyapu halaman. Ibunya melihat Darwis, dan matanya melebar. Ia berlari ke arah Darwis, memeluknya dengan erat. Darwis, kenapa kamu pergi? Kamu membuat kami khawatir, tangis ibunya. Bu, aku baik-baik saja, kata Darwis. Aku hanya terseret arus. Ayahnya memeluk Darwis,
dan Darwis merasakan kehangatan yang ia rindukan. Mereka tidak tahu apa yang ia alami. Mereka hanya tahu bahwa ia telah hilang selama sehari. Bagi mereka, waktu berjalan normal. Tetapi bagi Darwis, ia telah menghabiskan 1 bulan penuh di dunia lain. Hari-hari berikutnya, Darwis mencoba kembali ke kehidupan normal. Ia memancing, membantu ayahnya di ladang, dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Tetapi ia tidak lagi sama. Ia tidak lagi melihat sungai sebagai tempat yang menakutkan, melainkan sebagai jalan menuju dunia yang indah. Ia tidak lagi melihat hutan sebagai tempat yang gelap, melainkan sebagai tempat yang penuh keajaiban. Malam harinya, Darwis akan pergi ke tepi sungai, memandang air yang mengalir. Ia akan mengambil kain penjaga musim dari saku celananya, dan memandangnya. Ia tidak akan pernah melupakan persahabatannya dengan Arif, keberanian Bayu dan Rana, atau pengkhianatan dan penyesalan Jimmy. Ia telah melihat dunia yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Suatu malam, ia mendengar bisikan dari dalam dirinya. Bisikan itu tidak lagi menakutkan, melainkan lembut dan penuh harapan. Suatu hari, Darwis, kau akan menemukan jalan kembali. Darwis tersenyum. Ia tahu, suatu hari ia akan kembali. Ia akan kembali ke kampung Bunian. Ia akan kembali ke teman-teman barunya. Ia akan kembali ke dunia yang telah mengubahnya. Ia akan kembali, dan ia akan membawa pulang cerita yang tidak akan pernah dilupakan.